Ya, Selamat siang. baru pertama kali ya duduk lagi sama saya. Iya, baru pertama kali kemarin ketemu. Eh, Nama kamu siapa? Aku itu Kalifa. Arifa. Iya, Nama saya Arifa. Tahu bisa panggil nggak? enggak berapa. Arifa dari sini. Nanti sih dari rumah ya, nggak kemana-mana. Iya, terus ingat kemarin aku ngechat katanya buat ketemu. Terus akhirnya kesini. Jauh. 15 menit sih dekat. 15 menit ya. Iya. Maksudnya dekat sini. Ya itu rumahku yang di sana. Di sana ya. Iya. Menarik. Apa makanan apa aman? Hari ini aku mana-mana aja sih, tapi kalau hari-hari biasanya tuh kan nggak aman. Nggak aman. Iya, Apa nggak aman? kan aku di sekolahan ya, itu aku merasa kalau ada kelompokan tuh teman-teman nggak mau milih aku gitu. Terus aku kan mikir kenapa ya, apa aku susah diajak bersama atau aku memang goblok gitu ya. Terus pas aku pikir-pikir lagi nggak mungkin, soalnya aku kan bukan masuk sabang, tapi aku itu di kelas tuh ya lumayan dapat juara 3 besar gitu. Terus aku mikir kalau aku nggak diterima kelompokan gara-gara itu tuh nggak mungkin gitu. Jadi kamu sama teman-teman kamu kayak kamu rasa dikucilin gitu ya. Iya, aku nonton. Sini saya punya satu teknik counseling yang mungkin berguna buat kamu ya. Apa ya? Namanya expressive writing. Nah, di sini kamu bisa tulis apapun yang kamu mau tanpa aturan, terserah. Itu mau kamu mau nulis berantakan, mau nulis rapi juga terserah. Gimana coba? Boleh. Ini ada buku untuk kamu nulis. Nanti kamu nulis selama 15 menit. Setelah itu, oh iya, di sini bukunya tidak akan saya buka sampai akhir sesi. Kamu bisa kontak saya untuk saya membuat buku ini. Ini aku tulis bebas. Oh, bebas. Kalau aku mau nulis apa yang perasaan, Enggak apa-apa, silakan. Bebas, enggak ada. tapi aku malu nulis. Ya, bisa aja enggak apa-apa. Kan saya baca belakangan, enggak sekarang. Ada aja. Sudah. Jangan. Jadi setelah menulis ini perasaan kamu bagaimana? Dulunya aku pas tulis tuh agak takut ya, misalnya aku takut kalau tiba-tiba tuh aku kayak sedih gitu. Tapi juga ternyata aku dengan nulis itu aku jadi tahu perasaan itu sebenarnya, terus jadi agak lebih lega lagi. Setelah kamu menulis tadi dan mulai cetak dikit, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Untuk hari ini nggak ada, yang mungkin belum ada kepikiran sih, mungkin untuk hari selanjutnya. Tapi kan kamu udah apa tuh mengeluarkan perasaan kamu, dan untuk sesi berikutnya bisa saya jadwalkan ya. Dan nanti saya akan koordinasi dengan kamu juga kapan kamu bisa. Besok mungkin aku bisa. Besok berarti jam 2 sore. Itu besok aku juga nulis lagi. Ya, Apa aku nulis apa? nulis tentu saja. Oke, makasih ya kakak kamu Iya. hari ini. Oke, terima kasih juga udah untuk kasih aku kayak tempat buat mengeluarkan perasaan tanpa aku harus cerita. Soalnya aku kalau
Kalau disuruh cerita gitu malah bingung mau gimana. Sampai mengganti-ganti. Iya. Tapi selamat sore. Selamat sore. Kamu tadi habis dari mana? Tadi sih sebelum kesini aku beli makan dulu tadi. Bisa makan. Terus kegiatan apa? Itu kegiatan kampus sih tak biasa. Habis kelas makan gitu. Iya. Hari ini aman-aman aja. Enggak, tadi aku di kelas sih ya kayak ngerasa mereka tuh tiap aku jalan ya kan kantin itu tuh kayak orang-orang tuh pada ngeliatin aku coba tuh kan kita nggak kenal kayak ngeliatin aneh gitu ngeliatinnya kan aku jadi kayak gimana di sini tuh. Lalu kan kamu udah cerita kalau kamu tuh apa ya, sering dikira aneh sama teman-teman pas SMP gitu ya. Nah, mungkin ada peristiwa lain selain pas kamu SMP itu yang buat kamu jadi kayak gini. Kamu bisa cerita lebih dekat. Iya. Mungkin maksudnya sama kayak kemarin kamu tulis lagi, saya kasih waktu 15 menit. Nah, ini kan bisa mulai tulis lagi kayak ayo. Ini aku ngasih yang lebih dekat. Ya, bisa peristiwa pas kamu SMP atau enggak peristiwa yang paling kena gitu, yang paling seru gitu. Bapak nanti bisa. Silakan dulu ya. Halo? Gimana perasaan kamu setelah menuliskan cerita tadi secara detail? Perasaanku sedih sih soalnya jadi ingat lagi apa itu kejadian-kejadian yang bikin aku sedih banget saat itu juga. Soalnya sampai saat karena kejadian itu sampai saat ini itu aku kalau mau ngelakuin apa-apa itu kayak takut gitu. Jadi kamu takut buat sesuatu gitu. Iya. Ada hal lain yang pengen kamu omongin? Nggak ada sih, aku udah cukup lega juga, udah ya udah semua yang bikin aku bingung tuh udah aku tulisin semua gitu. Untuk sesi kali ini bisa kita akhiri dan kita akan melakukan satu sesi lagi yang kita bisa jadwalkan kapan ya kira-kira kamu bisa konseling lagi? Besok bisa. Ini bisa ya? Jadi besok jam 9 aja dan jam 8 aja biar nggak terlalu panas. Kamu bisa datang ke sini pada jam 9. Terima kasih udah datang ke sini. Ya, terima kasih juga udah membantu aku kayak cara buat mengungkapin perasaan tanpa harus ngomong. Ya, sama Ika. sangat mati. Ya kan juga mudah. Berarti kamu langsung dari rumah apa habis kantor dulu nih? Aku tadi langsung kesini sih dari rumah. Langsung nggak? Udah sarapan? Sudah. Sudah siap buat cerita ini? Sudah. Kemarin kan kamu bercerita detail kan, gimana kamu kok bisa digituin atau peristiwa yang bikin kamu semakin down. Karena sudah nggak tahu siapa yang baca. Nah, di sini kita akan refleksikan semua tulisan yang udah kamu tulis, dan di sini kita akan membacakan kisah saya atau kamu yang membaca atau baca bersama aja. Gimana kamu bisa saya buat baca nggak? Agak malam kita tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya baca ya. Ya. Di sini kan ada 3 poin kan. Nah, kamu ngerasa yang
kamu paham soal diri kamu kayak gitu apa gimana? Nah, itu sih aku merasa kalau orang tuh melihatnya tuh kayak orang aneh. Ya, yang itu kan kedua ya. Ya, Nah, ada lagi? itu aja sih. Biasa. Berarti kan dari statement kamu yang kamu bilang kamu merasa kalau orang-orang melihat kamu aneh. Itu kan kamu yang ngerasa. Iya. Atau kamu coba apa kamu pernah coba tanya temenmu kayak kenapa tanya gini gimana ya pakai bahasa Indonesia saja tanya kayak aku mau tanya deh orang-orang jadi nakonnya enggak pernah Udah kadang-kadangnya aku sendiri itu juga nggak punya teman itu loh, soalnya ya tapi itu cuma mindset kamu aja yang mau beranggapan kalau orang-orang itu enggak mana jadi itu cuma perasaan biasa ya. ya itu cuma perasaan sama pola pikir kamu aja Saat itu ya karena itu cuma perasaanku mungkin oh aku jadi paham itu tuh maksudnya tuh orang-orang dia cuma bagus melihat karena ada orang lihat aja bukan kayak ngeliatin aku aneh, itu cuma pikiran diriku aja. Karena itu juga aku merasa jadi kayak takut buat ngelakuin hal sesuatu gitu loh. mungkin karena kamu kita berpikir negatifnya di awal orang-orang udah tahu aneh kamu tidak berbuat sesuatu kan ya poin kamu ya seperti kamu yang dimana kamu ngomong tak punya teman juga itu mungkin disebabkan karena orang-orang tuh kamu nganggep orang-orang dan kamu aneh jadi kamu kayak mau berteman sama orang tuh kayak orangnya nganggep aku aneh gak sih gitu Iya. coba kamu mulai kayak udah tuh gak apa-apa coba dulu temenan sama siapapun itu yang kamu rasa aman buat juga temenan Mungkin setelah ini aku mau nyoba kayak ngajak mereka ngobrol dulu kayak gitu. Jadi semoga aku bisa ngelakuin hal itu. bagus itu satu langkah bagus buat kamu untuk berkembang Terima kasih udah ngasih tahu aku kalau emang itu tuh cuma perasaan aku itu aja. Jadi ya mungkin ya itu tadi aku bilang kalau aku bakal nyoba buat mau berbaur sama mereka terus menghindari prasangka ini. juga kamu udah kooperatif dari tahap 1 sampai tahap 3 ini dan juga makasih udah datang ke sini Terima kasih juga Kak Usam karena udah membantu aku jadi sadar kalau itu tuh apa itu namanya kak pikiran-pikiran gitu itu salah gitu, harus diganti ke pikiran yang positif.